Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersyukur dan bahagia kesempatan yang baik ini kami bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda bersama sahabat Matematika Channel, teman setia belajar Anda untuk hebat dalam prestasi matematika. Kesempatan kali ini kami bersama sahabat Matematika Channel akan memenuhi janji yang pernah kita sampaikan di edisi sebelumnya, bahwa sahabat Matematika Channel akan menyajikan edisi khusus pembahasan soal-soal bangun ruang sisi datar. Dan kesempatan ini kami hadir di tengah-tengah Anda dalam rangka memenuhi janji itu, yang insya Allah akan kita tayangkan dalam 5 episode. Untuk episode yang pertama ini, kita akan sajikan seputar kerangka bangun ruang sisi datar dan juga soal pemecahan masalah yang terkait. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini nanti bermanfaat bagi siapa yang membutuhkannya. Karena bagi kami, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain, insya Allah bernilai amal soleh. Jangan pernah mengecilkan sesuatu atau meremehkannya, karena bisa jadi sesuatu yang kecil dan remeh bagi kita, tetapi dia adalah besar dan luar biasa bagi orang lain. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Selengkapnya mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi pembahasan soal bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Kita mulai dari soal yang pertama. Budi mempunyai kawat panjangnya 15 meter. Ia akan membuat kerangka balok berukuran 15 cm kali 12 cm kali 13 cm dengan kawat tersebut. Berapa kerangka balok yang bisa dibuat Budi dan berapa panjang kawat yang tersisa? Mari kita selesaikan. Kebutuhan kawat untuk satu kerangka balok. Ingat, balok itu rusuk-rusuknya dikelompokkan dalam 3 ukuran. Ukuran panjang adalah 4 buah rusuk, ukuran lebar 4 buah rusuk, dan ukuran tinggi 4 buah rusuk. Maka untuk satu kerangka balok, K sama dengan 4 kali dalam kurung P ditambah L ditambah T. Boleh juga K sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Kita substitusikan menjadi K sama dengan 4 dikali dalam kurung 15 adalah ukuran panjang, ditambah 12 ukuran lebar, ditambah 13 adalah ukuran tinggi. K sama dengan 4 dikali 40. Hasilnya 160. Artinya setiap satu kerangka balok membutuhkan kawat sepanjang 160 cm. Dipunyai kawat sepanjang 15 meter atau 1500 cm. Sedangkan satu kerangka balok butuh 160 cm. Berapa kerangka balok yang bisa dibuat? Caranya adalah panjang kawat yang dipunyai dibagi kebutuhan kawat setiap satu balok. Tentu saja ukurannya harus disamakan.
15 meter kita jadikan 1500 cm. Kita misalkan banyak kerangka balok yang bisa dibuat adalah N buah, maka untuk menghitung N caranya N sama dengan 1500 dibagi 160. Satuan tidak perlu kita tulis karena sudah sama. Hasilnya adalah 9,375 dibulatkan menjadi 9. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa ketika kita akan membuat suatu objek, suatu bangun, contohnya kerangka balok ini, sisa berapapun harus diabaikan. Pembulatannya selalu ke bawah, walaupun misalnya di sini adalah 9,875, tetap yang bisa dibuat adalah 9 buah kerangka balok. Mengapa? Karena sisanya itu kalau dibuat kerangka balok tidak mungkin bisa terbentuk. Dikarenakan apa? Karena ketika sisa kawat itu dibuat, bisa jadi ada satu rusuk atau lebih yang ukurannya tidak sama dengan rusuk yang seharusnya dibutuhkan, sehingga dia tidak akan terbentuk kerangka balok. Jadi di sini tidak mengikuti aturan atau kaidah pembulatan bilangan di belakang koma. Berapapun sisanya, sekalipun dia itu 5 ke atas, tetap diabaikan. Karena sisanya itu tidak bisa dibuat untuk membuat kerangka balok yang ukurannya sama dengan yang lain. Pahami ya ini ya? Jangan sampai nanti, loh ini sisanya kan lebih dari 5 pak, atau 5 ke atas pak, lalu dibulatkan jadi 10, ya tidak boleh ya. Baik, jadi banyak kerangka balok yang bisa dibuat adalah 9 buah. Pertanyaan berikutnya adalah berapa panjang kawat yang tersisa atau yang tidak terpakai? Tentu ya panjang kawat mula-mula dikurangi panjang kawat yang terpakai. Di sini yang terpakai adalah untuk membuat 9 buah kerangka balok dengan setiap baloknya butuh 160 cm. Berarti sisa kawat adalah 1500 cm dikurangi 9 kali 160. Ya, 1500 dikurangi 9 kali 160 sama dengan 1500 dikurangi 1440 sama dengan 60 cm. Ya, sisanya 60 cm. Bisa dipahami? Oke, bagus. Baik, masuk ke soal yang kedua. Pak Wahyudi mendapat pesanan untuk membuat 15 alat peraga matematika seperti pada gambar. Jika kerangka peraga dibuat dari besi kolom berukuran 6 mm yang harganya Rp1.500 per meter, berapa harga bahan yang digunakan untuk membuat pesanan alat peraga tersebut? Perhatikan di sini, ini ada gabungan dua bangun. Bagian bawah adalah prisma segitiga dan bagian atas adalah limas segitiga. Untuk menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan, kita harus menghitung dulu berapa panjang bahan yang dibutuhkan untuk membuat 15 alat peraga. Ya, mari kita selesaikan. Kita hitung dulu panjang besi untuk satu kerangka seperti ini. Anda tidak perlu berpikir rumusnya bagaimana Pak, kok gambarnya digabung seperti itu. Amati saja gambar, ya, kemudian jumlahkan semua rusuk yang ada pada gambar. Sehingga panjang besi untuk membuat satu kerangka bangun ini adalah K sama dengan
6 kali 24. Mana yang dimaksud? Perhatikan rusuk alas. Semua rusuknya adalah sama karena alas dari prisma ini berbentuk segitiga sama sisi, yaitu masing-masing 24. Kemudian rusuk atas prisma juga sama, yaitu 3 buah, masing-masing ukurannya 24. Sehingga panjang rusuk yang berukuran 24, pada bagian alas ada 3 rusuk, pada bagian atas ada 3 rusuk, sehingga keseluruhan ada 6 dan ukuran masing-masing adalah 24. Kita tulis 6 kali 24. Berikutnya 3 kali 30. Perhatikan rusuk tegak prisma ada 3 buah, yang mana panjangnya adalah 30 cm, berarti 3 kali 30. Ditambah 3 kali 20. 20 adalah rusuk tegak dari limas, ada 3 buah. Maka kita tulis 3 kali 20. Mungkin ada yang bertanya, lah Pak, rusuk alas dari limas bagaimana? Rusuk alasnya limas merupakan rusuk atasnya prisma. Jadi rusuk atas prisma ini sekaligus menjadi rusuk alas dari limas. Ya sudah masuk di sini 6 kali 24 itu. Tidak boleh kita tambah lagi 3 kali 24, tidak boleh. Ya. Paham? Baik, sekarang kita hitung. 6 kali 24 adalah 144, 3 kali 30 90 dan 3 kali 20 60. Kita jumlahkan. K sama dengan 294 cm atau 2,94 meter. Ini adalah kebutuhan untuk satu kerangka dari alat peraga ini. Sedangkan pesanannya ada 15 buah. Sehingga keseluruhan panjang yang dibutuhkan adalah 15 dikali 2,94, hasilnya sama dengan 44,1 meter. Jadi butuh kawat sepanjang 44,1 meter. Harga bahan adalah 1.500 per meter. Sehingga untuk modal pembelian bahan adalah 44,1 dikali 1.500 sama dengan 66.150. Jadi harga pembelian bahan yang digunakan adalah 66.150 rupiah. Mudah ya? Bisa dipahami ya? Oke, saya kira mudah ini ya. Jadi prinsipnya kalau menghitung rangka gabungan bangun itu, kita jangan berpikir rumus, tapi amati bangun, kemudian jumlahkan semua rusuknya. Baik, kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Sebuah etalase berbentuk balok, kerangkanya dibuat dari aluminium dan menghabiskan bahan 14,8 meter. Etalase itu dipasang kaca pada semua sisi. Jika panjang dan lebar etalase berturut-turut 2 meter dan 0,5 meter, berapa luas kaca minimal untuk menutup etalase tersebut? Mari kita selesaikan. Diketahui ukuran panjang bahan yang digunakan untuk membuat kerangka etalase, dan di samping itu diketahui panjang dan lebar. Sementara untuk menghitung luas permukaan daripada etalase yang berbentuk balok, kita harus tahu tinggi etalase berapa. Nah, di sini kita harus mencari tingginya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Caranya gunakan kata kunci, yaitu bahan untuk kerangka menghabiskan 14,8 meter. Artinya jumlah panjang seluruh rusuk balok adalah 14,8 meter.
berarti kita gunakan rumus panjang kerangka balok, yaitu K sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Kemudian nilai-nilai yang sudah diketahui kita substitusikan. 14,8 adalah jumlah panjang seluruh rusuk atau kerangka, sama dengan 4 dikali 2 adalah panjang dari etalase, ditambah 4 kali 0,5 adalah lebar dari etalase, ditambah 4T yang mana T belum tahu. 14,8 sama dengan 8 ditambah 2 ditambah 4T, atau 14,8 sama dengan 10 ditambah 4T. 10 kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 10, sehingga 4,8 sama dengan 4T. Untuk menghitung T, 4,8 harus dibagi dengan koefisien T, yaitu 4. Kita tulis T sama dengan 4,8 dibagi 4, hasilnya 1,2. Artinya bahwa tinggi etalase adalah 1,2 meter. Untuk menghitung luas kaca yang dibutuhkan, berarti kita tinggal menghitung luas permukaan dari balok, yaitu luas permukaannya adalah sama dengan 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Kita substitusikan nilai panjang, lebar, dan tingginya. Sama dengan 2 dikali dalam kurung 2 dikali 0,5, yaitu panjang dan lebar, ditambah 2 kali 1,2 panjang dan tinggi, ditambah 0,5 dikali 1,2 lebar dan tinggi. Hasilnya sama dengan 2 dikali dalam kurung 1 ditambah 2,4 ditambah 0,6 sama dengan 2 dikali 4, hasilnya 8. Luas permukaan balok atau luas permukaan etalase adalah 8 meter persegi. Artinya luas kaca minimal untuk menutup etalase tersebut adalah 8 meter persegi. Nah, di sini kita harus belajar untuk menganalisis permasalahan, ya, sehingga akan lebih jelas, lebih terang, sehingga langkah yang akan kita tempuh itu pasti. Kebutuhan saya apa kalau akan menghitung luas kaca? Saya harus menghitung luas permukaan balok. Menghitung luas permukaan balok rumusnya apa? Dari rumus itu kelihatan, oh saya butuh ini, padahal belum tahu. Saya harus cari. Dari mana? Dari kata kunci dalam soal. Dicari kata kuncinya. Prinsipnya seperti itu, ya. Baik, 3 soal sudah kita sajikan seputar kerangka bangun ruang sisi datar, dan insya Allah kita akan hadir kembali di episode yang kedua dengan menyajikan soal-soal seputar luas dan volume balok yang level soalnya adalah termasuk yang high, hot, sehingga sangat menarik dan menantang untuk kita berpikir kritis dan bernalar cerdas. Maka dari itu, jangan lewatkan, ikuti episode berikutnya di channel yang sama. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.